Selamat sore kawan-kawan, Bapak Ibu dimanapun berada yang saat ini sedang berproses mempersiapkan diri untuk mengikuti atau melamar lowongan pekerjaan sebagai pendamping lokal desa di bawah naungan BPSDM Kementerian Desa PDTT. Tayangannya kali ini tentang contoh surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat pengumuman yang sudah kita baca bersama tentunya, itu yang diupload itu filenya ada 3. Yang pertama itu ijazah, KTP, dan surat lamaran. Nah, ini saya berikan contohnya. Hal surat lamaran pekerjaan Jepara, misalnya ini kota ya, kota tempat tinggal Bapak Ibu, 22 November 2023. Kepada yang terhormat Kepala Badan Pengembangan SDM Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan surat pengumuman Kepala BPSDM Kemendesa PDTT nomor 780 garis miring SDM titik 00.03 garis miring 11 Romawi garis miring 2023 tentang pelaksanaan seleksi rekrutmen baru calon pendamping lokal desa PLD dalam kurung tahun anggaran 2023. Maka yang bertanda tangan di bawah ini nama, ini hanya contoh saja, nanti silakan disesuaikan dengan data pribadi Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nama Andi Mahardika, tempat tanggal lahir Jepara 12 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Ceria RT 001 RW 003 Kecamatan Asri Kabupaten Jepara. Pendidikan terakhir SLTA, misalnya pendidikan terakhirnya Bapak Ibu itu S1, ya tulis saja S1, disesuaikan saja dengan ijazah terakhir Bapak Ibu yang diupload. Kemudian program studi ilmu pengetahuan sosial. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk dapat diterima menjadi pendamping lokal desa di naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT. Membersamai surat lamaran ini kami lampirkan kurikulum vitae dan dokumen bukti persyaratan kualifikasi yang telah kami upload di dashboard pendaftaran berupa file KTP, file ijazah terakhir, informasi pengalaman kerja bidang pembangunan dan pemberdayaan. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Andi Mahardika. Dan di lampiran yang kedua itu Bapak Ibu bisa melampirkan kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu berupaya untuk menjelaskan tentang profil kita selengkap mungkin. Ini hal wajar untuk meyakinkan pihak yang melakukan seleksi supaya mendapatkan diri kita itu benar-benar memenuhi kualifikasi. Nah, ini contohnya kurikulum vitae yang kita lampirkan bersama dengan surat lamaran. Karena file yang diupload itu besarnya kan maksimal 3 MB. Ini tadi saya sudah coba, kalau ini digabungkan antara surat lamaran dan kurikulum vitae lalu dibuat PDF, itu ukurannya hanya 40 KB kalau tidak salah, tidak ada 1 MB. Nah, ini hanya 48 KB sehingga sangat mungkin dan ringan sekali untuk diupload karena maksimalnya itu 3 MB. Nah, yang perlu dituliskan ini yang saya sarankan, yang pertama itu data pribadi yang berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, kemudian alamat domisili. Alamat domisili itu jika Bapak Ibu sekarang itu tidak tinggal pada alamat yang sesuai dengan KTP. Misalnya Bapak Ibu itu alamat KTP-nya, alamat rumahnya itu Desa Ceria, namun Bapak Ibu karena suatu hal atau karena suatu pekerjaan harus tinggal di Desa Maju, maka Bapak Ibu perlu mencantumkan alamat domisili, termasuk misalnya kalau ternyata di Kecamatan Asri itu tidak ada lowongan, yang ada lowongannya itu di Kecamatan Jaya, maka Bapak Ibu itu yang diupload adalah surat keterangan atau surat alamat domisili. Kemudian nomor HP, nomor WA yang aktif, kemudian email. Email ini email yang aktif. Jangan lupa passwordnya dan pastikan Bapak Ibu
mengeceknya terlebih dahulu bahwa email yang Bapak Ibu cantumkan itu aktif dan masih dapat digunakan. Kemudian misalnya riwayat pendidikan dapat kita tuliskan mulai jenjang sekolah dasar sampai dengan tahun kapan mulai masuk sampai lulus, kemudian tingkat SLTP, kemudian tingkat SMA, kemudian tingkat perguruan tinggi apabila Bapak Ibu itu sampai di perguruan tinggi ijazah terakhirnya yang diupload. Kemudian pengalaman organisasi itu bisa dituliskan juga di dalam kurikulum vitae ini, mulai dari misalnya pernah menjadi pengurus OSIS, pengurus Karang Taruna, atau badan eksekutif mahasiswa, atau badan legislasi mahasiswa, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian keahlian, keterampilan itu misalnya dituliskan mengoperasikan komputer. Nah, sesuai dengan surat pengumuman nomor 780 itu, di antara kualifikasinya adalah dapat mengoperasikan komputer. Di lamannya, di webnya itu tidak ada untuk mengupload sertifikat atau surat keterampilan ya. Maka kita berikan penjelasan di CV ini. Kemudian pengalaman berikutnya atau keterampilan berikutnya berupa konstruksi bangunan. Misalnya Bapak Ibu ternyata seorang ahli arsitek, ijazah terakhirnya teknik sipil atau teknik bangunan atau teknis instalasi yang lain, bisa dituliskan di sini. Kemudian instalasi software komputer. Kemudian yang berikutnya pelatihan atau workshop seminar yang pernah diikuti, misalnya pelatihan kepemimpinan nasional, pelatihan kewirausahaan, atau seminar penguatan kesadaran hukum. Nah, ini bisa dibuktikan nanti dengan surat piagam penghargaan atau sertifikat atau sejenisnya yang berkaitan dengan pelatihan atau workshop atau seminar yang Bapak Ibu pernah ikuti. Kan ini tidak diupload Pak, tidak diperlukan dan tidak ada di dalam petunjuk surat pengumuman. Betul, tapi nanti ketika wawancara Bapak Ibu bisa meyakinkannya dengan menunjukkannya kepada si wawancara. Kemudian yang berikutnya penghargaan atau kejuaraan yang pernah diterima. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti suatu lomba baik di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi atau di tingkat setingginya atau di instansi yang lain, Bapak Ibu juga bisa menuliskannya di sini. Misalnya juara 2, juara 3 atau juara 1. Nah, ini disebutkan saja. Kemudian riwayat pekerjaan. Pekerja misalnya saya pernah punya pengalaman bekerja di proyeknya itu di PT Jaya Abadi Konstruksi misalnya saja, karena di dalam link pendaftaran ini di dalam dashboard itu instansinya ke sini diminta untuk menuliskan bekerjanya di instansi mana, di lembaga mana. Misalnya bisa dituliskan di PT Jaya Abadi Konstruksi, bidangnya adalah bidang pemberdayaan masyarakat atau non pemberdayaan, berarti kalau ini non pemberdayaan. Kemudian kontributor berita pada koran Jateng, ini berarti non pemberdayaan. Pengajar ekstrakurikuler teknik software komputer di LPK Jenggala, ini berarti kategori pemberdayaan masyarakat karena berupaya untuk menjadikan mampu seseorang yang sedang belajar. Kemudian riwayat pengalaman bidang pembangunan dan pemberdayaan, ini bisa dimasukkan di sini ya. Pengalaman kerja atau pengalaman bidang, misalnya lembaga kemasyarakatan desa berupa Karang Taruna. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Pemberdayaan masyarakat, uraian tugas nanti disesuaikan dengan uraian tugas yang tertera di dalam SK. Kemudian pengurus RT ini, atau konsultan pembangunan PT Jaya Abadi, atau misalnya sebagai kader pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kawan-kawan, saya memberikan saran sebelum Bapak Ibu melakukan pendaftaran, persiapkan dulu file yang akan diupload seperti ini. Yang pertama itu ijazah ya. Di sini itu file yang pertama diunggah adalah ijazah. Dikasih nama seperti ini, dikasih nomor. Ini saran saya, buatlah file dalam satu folder, satu ijazah underscore Andi Mahardika. Kemudian yang kedua itu KTP, upayakan foto KTP itu terang sekali atau jelas sekali.
ya, tidak ada bayangannya, tidak miring atau tidak penceng, supaya nanti terbaca dengan jelas, karena ini akan benar-benar dilihat oleh panitia untuk mencocokkan kualifikasi usia minimal 25 tahun. Kemudian ini tadi ya, surat lamaran dan CV yang jadi satu lembar itu, kemudian di save as PDF. Setelah di save as PDF itu akan jadi seperti ini. Nanti untuk tanda tangannya kawan-kawan masukkan saja pakai Adobe Reader, atau kalau tidak begitu kawan-kawan bisa dicetak langsung, kemudian nanti di tanda tangani, lalu di scan pakai cam scanner, lalu formatnya nanti jadi PDF. Kalau mau diisi tanda tangan ya diisi tanda tangan pakai Adobe Reader seperti ini bisa. Nah ini bisa, misalnya ini dikasih tanda tangan seperti ini. Kalau tidak mau ribet ini ya kayak gini, misalnya harus buka Adobe Reader dan aplikasi yang lain, dicetak saja, nanti ditandatangani, lalu difoto cam scanner, dan upayakan bersih, rapi. Nah Bapak Ibu kawan-kawan, contoh surat lamaran ini nanti saya taruh link di deskripsinya, saya taruh link downloadnya di deskripsi dalam bentuk PDF ya, karena pengalaman tahun kemarin saya mengupload dalam bentuk file, ternyata dilakukan editing, nah teman-teman nggak di-download dulu tapi langsung diedit, sehingga akhirnya rusak. Itu kasihan teman-teman yang lain yang juga ingin mengunduhnya. Kawan-kawan, saya berdoa semoga teman-teman semuanya lancar dalam mempersiapkan, tidak ada halangan, dimudahkan, dan semuanya nanti lulus sesuai dengan harapan masing-masing dan dapat ditempatkan di wilayah tugas yang dituju masing-masing. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum subscribe silakan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Terima kasih.